wassalamu ala rasulillah sayyidina alhamdulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari ini kita lanjutkan tentang ayat-ayat yang bicara tentang kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan. Di salah satu di antaranya adalah ayat dalam surat Yusuf ayat 40. Kita awali dengan surat Yusuf ayat 40 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wala aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nil hukmu illa lillah amara la ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat ini adalah munasabah ayat ini adalah ada korelasi ayat ini adalah berkaitan dengan kisah cerita Nabi Yusuf yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada penghuni penjara, bahwa ia telah mengikuti agama bapak dan kakeknya Ibrahim, Ishak dan Yakub, yaitu adalah tidak mempersekutukan adanya Allah dan hanyalah Allah yang patut disembah. Oleh karena itu bahwa kedaulatan menurut Islam adalah kedaulatan Tuhan. Orang yang memiliki kedaulatan hanyalah Allah ya. Pada ayat ini disebutkan bahwa Yusuf mengajak kepada penghuni penjara untuk mengenal agama tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kisah Yusuf itu adalah sebuah cerita yang berbicara tentang adanya rekayasa, adanya upaya-upaya untuk manusia melakukan rekayasa, tetapi Allah pun juga memberikan bantuan, ya, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat 40 ini Allah menceritakan ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha. Ya. Ma ta'buduna min dunihi. Ya. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah selain Allah, selain Dia? Dia hanyalah nama-nama kamu yang kau buat oleh kamu sendiri. Jadi orang menyembah selain Allah itu adalah menyembah nama-nama dewa, nama-nama Tuhan yang mereka buat sendiri. Ya. Kemudian di sini adalah ayat ini adalah ayat yang bicara tentang seruan Nabi Yusuf ya kepada orang-orang yang mereka menyembah selain Allah ya. Di mana Tuhan mereka itu mereka beri nama dengan nama mereka sendiri, dengan nama ayah-ayah dan nenek moyang mereka. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha. Apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah hanya nama-nama Tuhan yang kau beri nama sendiri, antum wala abaukum. Kemudian ma anzalallahu biha min sultan ya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah ada di bawah kekuasaan Allah taala. Inil hukmu illa lillah alla ta'budu illa iyyah ya. Bahwa engkau tidak boleh menyembah, bahwa manusia tidak punya kedaulatan, hanyalah kedaulatan Allah taala. Dzalika dinul qayyim, Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus ya. Dan dinul qayyim adalah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan orang tidak banyak yang mengetahui. Jadi ayat ini adalah ayat yang bicara dengan keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana seruan Yusuf kepada orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan yang palsu, yang mereka beri nama sendiri,
dengan nama-nama orang tua nenek moyang mereka. Kemudian Nabi Yusuf menyeru agar mereka meninggalkan semua sesembahan mereka itu yang beri dengan nama sendiri dan diberi nama dengan orang-orang tua mereka, ya, bahwa benda-benda yang mereka buat itu adalah benda yang lemah, yang tidak punya kekuatan apapun dan tidak ada pula keterangan apapun kepada yang telah diberikan oleh Rasulullah-Rasulnya, ya. Kemudian bahwa ketentuan yang benar, ya, tentang ketuhanan dan pengabdian hanyalah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu manusia tidak punya kedaulatan, apalagi hanya menyembah sama manusia. Jadi kalau kedaulatan, kekuasaan hanyalah pengabdian hanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan wahyu kepada Rasulnya. Dan Allah merintahkan bahwa janganlah kamu menyembah selain Allah, kepadanya lah kamu berdoa dan kepadamulah engkau minta pertolongan, dan hanyalah bersujud dan bersimpuh hanya kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ayat yang terkait dengan surat Yusuf ayat 40. Jadi ini adalah ayat yang bicara kedaulatan Tuhan, bahwa manusia tidak punya kedaulatan, yang punya kedaulatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 44, ya, yang bicara tentang kedaulatan hukum, ya. Al-Maidah ayat 44 sampai 47, ya. 44 sampai ayat 47, ya. 44 sampai 47. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkum bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadu war-rabbaniyuna wa asbaru masfuhi kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada fala takhshawun nas wakhshawni wa la tasharu bi ayati samanan qawila wa man lahu manzala fa ulaika humul kafirun. Ayat 44, ya. Ayat 44 Allah mengatakan anzalat taurata fi hudaw wa nur, ya. Ayat 44 ini adalah ayat yang bicara tentang bagaimana perilaku sikap orang-orang Yahudi terhadap sikap orang-orang Yahudi, ya, perilaku dan karakter orang Yahudi, ya, di mana Allah Ta'ala menurunkan, ya, kepada mereka sebagai kitab Taurat yang menjadi pedoman, di mana Taurat di dalamnya mengandung hudan wa nur, petunjuk dan cahaya yang dapat menjadikan semacam rujukan dalam memutuskan berbagai macam aturan-aturan hukum oleh nabi-nabi yang sebelumnya, ya. Minal ladina aslamu an-nabiyyuna wal ladina aslamu bil ladina hadu war-rabbaniyuna wal ahbasu kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada, ya. Jadi ayat ini adalah menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun, 3 ayat ini adalah turun kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang zalim dan orang-orang fasik, ya. Ini adalah asbabun nuzulnya ayat-ayat 44 sampai 49. Ini adalah dikaitkan dengan perilaku orang-orang Yahudi dan orang-orang muslimin, di mana mereka selalu mengingkari, ya, kepada ketentuan hukum-hukum yang telah Allah turunkan kepada para nabi mereka. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat fiha hudaw wa nur, di mana dalam kitab Taurat itu mengandung petunjuk dan cahaya, ya. Yahkum bihan nabiyyuna alladzina aslamu, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah telah memberikan putusan atas perkara orang-orang Yahudi, ya, dan juga para ulama dan para pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan
memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka juga menjadi saksi terhadapnya. Karena itulah janganlah kamu takut kepada manusia, ya, takutlah kepadaku, takut kepada Allah. Jangan kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang dikatakan Allah, mereka orang-orang yang kafir. Jadi ini adalah pentingnya tentang kedaulatan hukum. Jadi bahwa manusia harus mengikuti kepada ketentuan hukum yang ada. Tidak boleh manusia itu secara hukum melakukan diskriminasi, ya, melakukan diskriminasi, ya. Tidak ayat yang bicara tentang adanya persamaan di hadapan hukum dalam Islam. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum, ya. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam penegasan Nabi yang mengatakan lau sarafat Fatimatu laqata'tu yadaha, ya. Jadi equity before of the law, adanya kesamaan di hadapan hukum, ya. Demikian juga yang diberlakukan oleh kepada orang-orang Yahudi agar mereka kembali kepada kitab Taurat dalam hal menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Dan di sini juga Allah mengingatkan, ya, bahwa kita tidak boleh takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Dilarang mempermainkan terhadap hukum-hukum, ya, menjual hukum-hukum dengan harga yang murah, ya, mempermainkan hukum dengan dalam rangka kepentingan yang bersifat pribadi. Faman lam yakun ma'anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memberikan ketentuan hukum, ya, kepada ketentuan hukum yang ditentukan di dalam Al-Quran, dan maka termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian ayat ini adalah ayat 45. Ayat 45 Allah menyebutkan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, ya, wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal jurufa qisas, ya. Faman tasaddaqa bi fa huwa kafaratullah wa man lam yakun ba'dallahi fa ulaika humuz zalimun. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi, ayat 45, ya. Dan kami telah tetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun juga ada kisosnya, atau ada kisos artinya hukuman yang setara, hukuman yang setimpal. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya, ya. Barang siapa yang tidak memasukkan perkara menurut apa yang ditentukan oleh Allah, maka mereka orang-orang yang zalim. Ini adalah tentang ayat yang bicara tentang adanya persamaan dalam proses peradilan, ya. Jadi adanya persamaan dalam proses peradilan, ya. Bahwa orang di badan hukum adalah mempunyai hak yang sama, mempunyai status yang sama. Oleh karena itu, ketika manusia melaksanakan pelanggaran hukum, maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. An-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal anfi wal uduna bil udun. Ini adalah ayat yang bicara tentang adanya kedaulatan hukum. Tidak boleh adanya diskriminasi, ya, baik antara orang bangsawan, antara orang hartawan, ya, bangsawan, hartawan, itu tidak boleh mereka memperlakukan dengan perlakuan yang khusus, tapi mereka harus diperlakukan yang sama.
ikuti di of the law, ayat-ayat yang bicara tentang bersamaan hukum. Kemudian dalam ayat 45 ini Allah juga telah menetapkan bahwa di dalam kitab Taurat juga telah ditentukan yang sama, bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Orang yang membunuh tidak dengan alasan yang benar, dia juga harus dibunuh pula dengan tidak memandang siapa yang bunuh dan siapa yang dibunuh, ya. Jadi harus memberikan hukum sesuai dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang ia lakukan. Ketika orang melakukan tindakan pidana, juga maka dia harus dilakukan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ini adalah perintah Allah kepada yang dalam surat Al-Maidah ini tentang adanya hukuman kisos, ya, hukuman yang setimpal, ya, hukuman yang setara, ya. Kecuali kalau memang mungkin dari pihak, karena hukuman kisos itu ada hukuman uqubatun asliyah, ada uqubatun kafarah, hukuman yang asli, hukuman pokok, ya. Yang kedua adalah uqubatun niyabah, hukum pengganti, namanya kafarot. Kalau memang keluarganya mau menerima dan dapat memberikan tebusan, ya itu tidak ada masalah. Yang penting keluarga di antara orang yang terbunuh itu menerima dengan ketentuan yang telah ditentukan di antara keduanya. Kemudian di surat Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 47, ya. Al-Maidah ayat 47, wa man lam yakum ma anzalallah fa ulaika wa man lam yakum ma anzalallah wal yakum ahlul injil bima anzalallah wa man lam yakum anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi ayat ini juga memerintahkan kepada para pengikut Injil juga memutuskan perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah di dalamnya. Karena Injil pun juga termasuk kitab-kitab samawi yang isinya juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, Injil yang asli. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang dikatakan Allah, maka termasuk untuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar hukum. Ini adalah ayat 47, ya. Ayat 47 ini adalah berisi tentang ayat ini adalah menandaskan, ya, tentang perintah kepada Injil, pengikut Injil, ya, para pengikut syariat Nabi Isa, supaya dilaksanakan isi kitab Injil sampai datangnya Nabi dan Rasul penutup bangsa Arab, penutup akhir zaman, agar mereka menghukum sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalamnya, dan tidak boleh melakukan penyelewengan dengan menafsirkan sesuai dengan keinginan nafsu mereka, seperti halnya pengikut syariat Nabi Musa. Jadi harus betul-betul konsisten dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, kitab Injil. Karena kitab Injil juga termasuk bagian daripada kitab as-samawi. Amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Yang kedua, jika larangan melakukan penyelewengan, ya, penyimpangan terhadap hukum karena kepentingan tertentu. Jadi mereka tidak boleh mengubah dan menyesuaikan dengan kehendak pemimpinnya, sehingga kitab Injil yang asli, yang benar-benar samawi tidak diketahui lagi mana adanya sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang fasik karena tidak lagi menghukum dan menentukan perkara sesuai dengan apa yang ditentukan Allah Ta'ala. Itulah beberapa poin-poin yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 44 sampai 47, antara lain bahwa poin-poin daripada ayat itu adalah bicara tentang 4 macam persamaan, ya, dalam Islam, ya. Jadi kalau ayat itu kalau dianalisis disimpulkan ada 4 macam konsep persamaan dalam Islam. Pertama adalah persamaan di hadapan hukum Islam. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum, ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis mengatakan lau farqat Fatimatu laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah mencuri maka aku akan potong tangannya. Yang kedua adalah
pentingnya adanya proses hukum, ya, adanya persamaan dalam proses peradilan. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah menegur kepada Khalifah Umar karena Khalifah saat mengadili sengketa antara dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya. Ya, tidak boleh, jadi ada diskriminasi. Ya. Umar memanggil Ali dengan kunyah, nama gelar Abu Hasan, sedangkan kepada Yahudi panggil dengan nama pribadinya. Jadi sekalipun beda agama, dalam aspek hukum harus betul-betul mempunyai kesamaan, ya. Tidak adanya semacam diskriminasi baik dalam proses peradilan. Yang ketiga adalah persamaan dalam pemberian status sosial, ya. Jadi orang harus diperlakukan yang sama, ya, antara warga yang satu dengan warga yang lain. Tidak boleh memberikan keistimewaan dalam aspek pemberian status sosial, ya. Yang keempat adalah adanya persamaan dan ketentuan pembayaran hak harta. Islam tidak mempersamakan secara jumlah tentang ayat ini adalah juga bicara tentang larangan untuk menjual belikan hukum, ya. Menjual belikan hukum dengan harga yang murah. Wala tasyaru bi ayatillahi samanan qalila. Jadi Allah memberikan teguran kepada para pengikut Injil, ya. Pengikut Injil, orang-orang Bani Israel, jangan lagi-lagi memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan kepentingan pribadi karena dengan harga yang murah, ya. Dengan harga yang murah. Dalam ayat 47 itu, ya. Dalam ayat 47 Allah menyebutkan wala tashtaru dalam ayat 4 juga di sana ada larangan, peringatan, ya, tentang menjual belikan hukum dengan harga yang murah, ya. Kemudian dalam ayat yang 45 juga begitu, tentang adanya equity before the law, adanya kesamaan hukum. Ketika orang melakukan pelanggaran hukum, maka sanksinya harus sama. Tidak ada berdiskriminasi tentang status sosial, ya. Tidak boleh adanya perlakuan yang istimewa antara warga yang satu dengan warga yang lain. Kemudian dalam ayat 47 ini Allah memperingatkan kepada Bani Israel, ya, kepada pengikut Injil akan berhukum dalam memutuskan perkara kembali kepada apa yang ada di dalam di dalam aturan-aturan kitab Injil. Ketika orang melakukan keputusan hukum yang menyimpang dari itu, maka dianggap dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik. Ini adalah poin-poin yang terkait dengan tema tentang kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan. Saya kira itu beberapa poin yang ada di dalam ayat Al-Maidah dan juga surat Yusuf yang pentingnya adanya kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan, yang pada dasarnya bahwa manusia harus diperlakukan dengan di hadapan hukum, mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi, tidak melihat status sosial, tidak boleh adanya pemberian status sosial yang berbeda di antara warga yang satu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.